Halo warga Seluruh Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuk ke informasi pertama. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengikuti puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2024 secara virtual di kantor BNN Provinsi Banten. Peringatan ini mengangkat tema Masyarakat Bersama Melawan Narkotika Menuju Indonesia Bersinar. Al-Muktabar mengatakan, upaya menanggulangi dan memerangi narkotika sebagai bagian dari mempersiapkan generasi muda yang unggul dan tangguh. Tentunya harus dilakukan berbagai pihak, bahkan hingga tingkat individu dan rumah tangga. Provinsi Banten merupakan wilayah atau daerah yang letaknya strategis dengan segala aspek bidang transportasi, sehingga menjadi tantangan besar terkait narkotika, mulai dari keberadaan Bandara Soekarno-Hatta, kawasan industri yang cukup luas, juga sebagai penghubung atau lintasan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, hingga garis pantai Provinsi Banten yang cukup panjang. Dalam rangka itu, instrumen-instrumen kenegaraan mempersiapkan langkah antisipasinya, termasuk BNN Provinsi Banten, Kepolisian Daerah, serta TNI. Pemerintah daerah juga terus mendorong agenda dalam rangka antisipasi dan pencegahan narkotika. Kepala BNN Provinsi Banten, Brigjen Pol Rohmat Nur Sahid mengatakan, pada tahun 2024 ini, BNN Provinsi Banten berhasil mengungkap 21.359 kg sabu-sabu di Tangerang dan 3 kg ganja. Kami berhasil mewawancarai Kepala BNN Provinsi Banten, Brigjen Pol Rohmat Nur Sahid. Menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama dengan BNN menyatukan langkah bersama-sama untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap penyalahgunaan narkotika di wilayah Banten. Karena kejahatan narkoba itu faktanya ada. Dan di wilayah Banten ini untuk 3 jalur itu sangat strategis semua. Ya, jalur udara kita punya Bandara Soekarno-Hatta. Untuk jalur daratnya kita berbatasan dengan daerah khusus Jakarta. Kemudian dengan Jawa Barat, yaitu Bogor dan Sukabumi. Kemudian di lautnya kita merupakan pintu masuk antara Sumatera dan Jawa. Belum lagi pelabuhan rakyat atau pelabuhan tikusnya, istilahnya itu. Kemudian kita juga punya sekitar 60 dermaga. Jadi kita sangat potensial sekali untuk peredaran narkotika. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Virgoyanti menghadiri BIMTEK Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Personal Branding anggota Korpri Provinsi Banten. Virgoyanti mengatakan hal ini penting dilakukan sebagai dasar dalam mengawal pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Virgoyanti menambahkan, dengan memiliki wawasan kebangsaan, setiap anggota Korpri akan mampu meningkatkan ketahanan nasional, terutama untuk menangkal pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Anggota Korpri juga harus mampu membangun citra yang baik dan menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, serta mampu beradaptasi dengan kondisi perkembangan yang terjadi. Sementara, Ketua Penguatan SDM, Litbang, Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan DP Korpri Provinsi Banten, Nana Supiana mengatakan, bimbingan teknis atau BIMTEK Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Personal Branding anggota Korpri Provinsi Banten bertujuan untuk menguatkan wawasan kebangsaan dalam mengawal Persatuan Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Banten itu menambahkan, pemikiran anggota Korpri harus mengedepankan kebangsaan di atas kepentingan pribadi, golongan, dan lainnya. Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kesehatan Provinsi Banten menggelar forum konsultasi publik untuk memperkuat pelayanan RSUD Banten. Penguatan tersebut meliputi layanan di RSUD Banten mulai dari pendaftaran, instalasi gawat darurat atau IGD, layanan apotik, laboratorium, poli rawat jalan, seluruh instalasi, hingga layanan fasilitas parkir dan fasilitas umum yang ada di RSUD Banten. Virgoyanti mengatakan,
Forum konsultasi publik ini sangat penting digelar dengan menghadirkan seluruh kepala dinas kesehatan kabupaten kota, seluruh puskesmas dan poliklinik sekota Serang dan Kabupaten Serang, para rektor, direktur rumah sakit dan jejaring rumah sakit kelas C, organisasi bidang kesehatan hingga awak media serta perwakilan pasien diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi Banten menuju layanan prima. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramuci Hastuti saat berikan materi memaparkan sebanyak 9 layanan yang menjadi perhatian RSUD Banten untuk terus dilakukan peningkatan layanan, yaitu standar pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, ICU dan ICCU, instalasi badan sentral, forensik mediko-legal, instalasi laboratorium dan bank darah rumah sakit atau BDRS, instalasi farmasi dan gas medis serta instalasi radiologi. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menegaskan jika peran HNSI sangat penting dalam mendukung pembangunan di Provinsi Banten, utamanya dalam pemenuhan makanan bergizi bagi masyarakat. Hal itu diungkapkan Al-Mukhtabar saat menghadiri acara Rembuk Nelayan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Provinsi Banten yang mengusung tema Nelayan Sejahtera Indonesia Kuat. Itu dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Nelayan Internasional yang secara rutin dirayakan setiap tanggal 29 Juni. Menurut Al-Mukhtabar, nelayan memiliki jasa besar karena telah menjadi salah satu mata rantai utama pemenuhan kebutuhan makanan bergizi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk menyerap aspirasi dan memberikan pelayanan dengan baik. Al-Mukhtabar menambahkan, pemerintah saat ini sudah mengalokasikan anggaran lebih dari 300 miliar untuk perlindungan kesehatan yang berbasis BPJS dengan target kepesertaan lebih dari 700.000. Hal yang sama juga dilakukan pada sektor pendidikan. Pemerintah Provinsi Banten telah menggratiskan pendidikan tingkat SMA sederajat dan ke depan, kuota penerimaan siswa baru itu akan ditingkatkan terus. Ketua HNSI Kabupaten Serang, Sabinis, mengatakan kesempatan ini merupakan momen terbaik yang bisa HNSI manfaatkan untuk menyampaikan berbagai aspirasi nelayan secara langsung kepada penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan angka inflasi Provinsi Banten pada bulan Juni 2024 year on year sebesar 2,49% atau berada di bawah angka rata-rata nasional. Pemerintah Provinsi Banten akan terus menggiatkan agenda pengendalian inflasi. Hal itu diungkapkan Al-Mukhtabar usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dipimpin pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tom Sitohir, secara virtual. Pemerintah Provinsi Banten akan terus menggiatkan berbagai agenda pengendalian inflasi. Dirinya juga mengaku bersyukur dan memberikan apresiasi pada semua pihak yang telah berperan dalam pengendalian inflasi. Terkait komoditas pangan seperti minyak goreng dan bawang putih yang perlu diantisipasi, sedangkan untuk komoditas lainnya cukup baik dan tersedia. Dalam kesempatan itu, PLT Sekjen Kemendagri Tom Sitohir mengatakan rata-rata inflasi nasional pada bulan Juni 2024 year on year turun menjadi 2,51% dari 2,84%. Dan sebagai informasi, berdasarkan berita resmi statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, inflasi year on year Provinsi Banten pada Juni 2024 sebesar 2,49% dengan indeks harga konsumen sebesar 105,97 atau mengalami penurunan dibandingkan bulan Mei 2024 yang mencapai 2,86%. Pemerintah Provinsi Banten mendukung penetapan Geopark Bayah Dom menjadi Geopark Nasional sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Geopark Bayah Dom bertujuan untuk menjaga konservasi alam, melestarikan budaya, serta menjadi sumber pendapatan berbasis wisata edukasi. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgoyanti mengatakan, saat ini pemerintah Provinsi Banten mulai membangun infrastruktur berupa akses jalan yang menuju pusat-pusat pengembangan yang berada di Geopark Bayah Dom seperti kawasan Gunung Luhur. Kemudian pembangunan dan perawatan 32 signboard geosite, pemasangan videotron, serta dukungan dalam bentuk kajian-kajian, juga upaya konservasi dan pengembangan pendidikan. Dalam sambutannya, penjabat Bupati Lebak Iwan Kurniawan mengatakan pihaknya sudah memetakan beberapa program diantaranya memastikan kesiapan dan komitmen 15 kecamatan, juga kesiapan pemilik lahan di wilayah Geopark Bayah Dom.
Di kawasan Bayahdung terbentuk cebakan-cebakan emas, perak, dan bahan galian logam lainnya yang bernilai ekonomis, sehingga kawasan ini terkenal sebagai kawasan Gold District. Kawasan ini juga populer sebagai tambang emas. Selain itu, di bagian utara tengah memiliki zona depresi atau lembah yang dikenal sebagai zona depresi Citorek atau lebih dikenal dengan negeri di atas awan. Secara internasional, nama Bayahdung sudah banyak dikenal, khususnya di kalangan para ahli kebumian atau geologi. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda warga Sedulur Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.